Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Suara gua habis, ngopi saya, Mas. Alhamdulillah sobat. Jadi di surat Al-Baqarah ini yang banyak diceritakan jadi kaum-kaum yang suka melanggar seperti Bani Israel yang telah kita lihat itu ya di dunia lewat internet ataupun televisi. Kelakuan mereka bagaimana? Apa mereka dulu nggak ingat waktu dikejar-kejar Firaun? Bahkan anak laki-lakinya mereka oleh Firaun dibantai. Dan sekarang mereka membantai, ya kan? Manusia itu gitu, sesuai dengan yang kemarin-kemarin kita bahas di surat Al-Baqarah ayat awal itu, ketika malaikat protes pada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah itu menghendaki Adam menjadi khalifah, para malaikat protes, apakah engkau akan menjadikan manusia yang suka berperang? Ya, makanya suka berperang mereka. Jadi perang itu bukan dari agama ya. Agama itu semua agama, terutama dari Ibrahim ya ke bawah, itu semuanya itu nggak boleh membunuh. Ya, bahkan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Begitu tuh. Andai kata itu terjadi, wow, luar biasa, damai banget, gak ada peperangan. Tapi kenapa peperangan terjadi? Karena sifat manusia itu rakus guys, rakus. Satu kurang, dua kurang, tiga kurang. Oke guys, kita kembali ke Al-Quran. Nanti nggak selesai-selesai, masih panjang banget ini. Kita di surat Al-Baqarah ayat 41 tentang Bani Israel. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima dengan apa-apa anzaltu yang telah aku turunkan, musaddiqon yang membenarkan lima ma'akum, apa-apa bagi kalian, apa-apa bersama kalian. Maksudnya Bani Israel, kamu itu supaya beriman pada Al-Quran, mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran itu membenarkan kitabmu, menyempurnakan gitu. Wala takunu, dan janganlah kalian awala kafirin bih, dan janganlah kamu yang pertama menjadi orang kafir dengan Al-Quran itu. Prakteknya malah mereka kafir, memusuhi, Masya Allah, dilarang oleh Allah. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kalian menjual bi ayati dengan ayat-ayatku Allah, firman-firman Allah itu, samanan qalila dengan harga sedikit. Maksudnya itu ayat-ayat ditukar dengan dunia. Wa iyaya fatakun, dan kepadaku Allah lah kalian itu bertakwa. Masya Allah. Ini di semua agama ini, ya maaf, padahal ini konteksnya orang Bani Israel. Di Islam juga demikian, menukar agama dengan dunia. Contohnya apa? Yang di Pati itu, ustadz apa itu? Orang tua menyekolahkan anaknya jadi pesantren supaya jadi akhlak yang baik, malah dibawa ke sarang serigala itu. Dihukum itu Pak Wapres, tolong itu yang di Pati itu. Bukan ustadz itu, iblis. Wala talbisul haqqo, dan janganlah kalian campur adukan akhlakko pada barang hak bil batil dengan kebatilan. Wala watak, waduh amat, jadi aku gagal fokus ini gara-gara tadi tuh. Masya Allah tuh, mengerikan banget ya. Maaf nih. Wala talbisul, dan jangan kalian campur adukan al haqqo, barang hak bil batil dengan kebaikan. Dengan barang kebaikan, batil dengan barang batil. Batil itu keburukan, salah laku tuh. Dan jangan kalian campur adukan kebaikan dengan kejahatan, kebatilan. Masya Allah. Ini bagaimana ini ya? Wa taktumul haqqo, dan jangan kalian sembunyikan al haqqo pada barang hak, pada kebenaran. Wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian itu mengetahui. Ini sifatnya umum. Seperti saya pribadi, ya sedikit banyak mengerti Al-Quran. Ya, waktu muda kan gini-gini juga pernah santri ya. Jadi bagi kawan-kawan, terutama lulusan pondok zaman sekarang, keluarlah sampean. Jadi sampaikan apa ilmu yang sampean dapatkan itu. Ya, jangan ditukar dengan dunia. Ya, simpan rezeki Anda di surga, misalnya gitu. Jangan katakan itu. Transfer sekian, janganlah lakukan itu. Apalagi mereka bikin pesantren, ya, bahkan lewat pemerintah, disumbang oleh pemerintah, ada donaturnya tetap. Kemudian orang tua supaya anaknya itu jadi santriwan dan santriwati, menjadi akhlak yang baik sehingga bisa berguna bagi bangsa dan agama, ternyata masuk ke sarang serigala. Ini padahal membahas Bani Israel, tapi mau nggak mau saya harus ikut juga menyuarakan, karena itu kejahatan ini ibarat gunung es ini, banyak yang seperti itu.
Ya mohon ditindak Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.